Tahun sumur warga belum pernah mengalami kekeringan sama sekali, belum pernah sama sekali kering. Kalaupun kemarau panjang, itu air sedikit ditimba. Satu gayu nggak ada tuh mas? Cuma 1 sendok. Kepada semua yang merasa mengambil air dari masyarakat. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan telah hadir di studio Mata Najwa, warga Jogja, gerakan warga berdaya Jogja Asat, Dodo Putra Bangsa. Selamat malam Mas Dodo, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sebelum bicara soal film, saya ingin tanya dulu, warga berdaya melakukan apa? Warga berdaya adalah warga yang memahami saat kebijakan pemerintah bukan kepada rakyat tetapi kepada pemodal, dan bukan hanya diam saja cukup hanya paham, tetapi menyebarluaskan kepada seluruh warga, memberikan informasi kepada seluruh warga bahwa ini ada permasalahan yang sangat sangat biadab ini. Pemerintah kota Jogja yang sangat biadab, yang melakukan kebijakan, memberikan contoh salah satu kasus, memberikan izin hotel yang gila-gilaan sehingga akan menghancurkan alam, menghancurkan air kita, sosial, kemacetan, lalu lintas dan sebagainya. Jadi warga berdaya, warga yang tidak hanya sekedar paham tapi bergerak melakukan sesuatu kalau haknya dilanggar. Betul. Itu yang dilakukan oleh warga berdaya. Jogja Asat, apa itu Jogja Asat? Jogja Asat itu kering. Kering? Bahasa Sanskerta itu. Jadi Jogja Asat itu melambangkan Jogja kering karena banyaknya pembangunan hotel di Jogja, banyaknya pembangunan apartemen di Jogja, banyaknya 104 di Kota Madya, izin hotel dikeluarkan oleh wali kota yang antara ada dan tiada. Terus 58 izin dikeluarkan di Sleman misalnya, dan berbarengan di tahun 2014 pertengahan sampai sekarang ini 67 hotel dibangun bareng. Bahkan sekarang kalau Mbak Nana lewat di antara barat Kota Jogja sampai ke timur Kota Jogja, kalau Mbak Nana belum tahu itu Jogja itu mana, lihat saja. Kalau nanti di satu wilayah Mbak Nana melihat keren di mana-mana, berarti sudah memasuki Kota Jogja. Begitu ya? Ya. Sudah beda sekarang. Ya. Jogja, makanya kita selalu menyerukan Jogja Asat supaya memberikan semacam spirit kepada kawan-kawan dengan meneriakkan juga Jogja ora didol. Jadi hotel yang sekian banyak ini ora didol, artinya? Jogja ora didol, Jogja nggak dijual. Semacam. Saya sebetulnya paham, cuma supaya yang lain juga paham. Ya, Jogja tidak dijual. Situ paham. Jogja tidak dijual. Ya. Jadi nafas dari perjuangan warga berdaya fokus pada itu, Jogja ora didol. Betul. Apa saja gerakan-gerakan yang dilakukan? Film dokumenter salah satu contoh, tapi apa lagi? Di samping ini, jadi film ini juga nggak hanya film saja, tetapi film ini diputar di tiap kampung-kampung sampai seluruh, dan ini syaratnya diputar misalnya ada di kampus, bahkan digunakan untuk mahasiswa, dosen-dosen untuk memberikan kuliah di kampus-kampus. Dan saat diputar di kampus, di kampung atau dimanapun, kita selalu memberi syaratnya satu. Setelah memutar film ini harus diskusi. Setelah diskusi kita harus berjaringan. Setelah berjaringan kita harus bergerak melakukan sesuatu untuk melawan derasnya investor yang masuk ke Jogja, dan dibukakan pintu oleh wali kota, bupati, bahkan gubernur yang notabene paling tinggi di daerah istimewa saya. Sekarang sudah nggak istimewa karena Jogjanya istimewanya hanya karena hotelnya, bukan lagi karena kuda atau keratonnya. Saya sebagai warga Jogja hanya takut saja. Saya pecinta keraton, saya warga Jogja, saya hanya takut kalau Jogja Asat nanti ringin kurung, itu simbol keraton Jogja nanti kering, terus nggak berdaun misalnya. Terus misalnya tampang-tampang wajah putri-putri putra Jogja ini pucat pasi karena dehidrasi misalnya. Upacara bendera 17 Agustus tapi pengibar benderanya pucat, dehidrasi gitu kan. Wah. Atau harus sampai makan pasir seperti tadi aksi Anda itu.
Ya kalau itu jelas kan Indonesia ini kan tanah air saya, Jogja tanah air saya ya. Kalau nggak ada tanah, nggak ada air ya pasti pakai tanah, tayamum ya. Jadi tadi contohnya itu. Dari mana idenya membuat film dokumenter seperti itu yang kemudian ternyata efektif? Ya, ini proses panjang ya Mbak ya. Proses panjang artinya saat sebelum film ini kan aksi performance arts mandi bukan aksi performance cuma aksi ngawur aja, mandi tanah terus ternyata di media dan di media sosial maupun di media di blow up gila-gilaan. Terus terjadi diskusi, terjadi konsolidasi kegelisahan yang selama ini teman-teman seniman, teman-teman aktivis lingkungan, aktivis dari Jogja yang merasa gelisah karena Jogja telah habis terjual, Jogja wis didol, Jogja habis ini untuk menjadikan air ini untuk menjahit permasalahan-permasalahan di Jogja, kebijakan-kebijakan yang sangat tidak manusiawi di Jogja, baik itu oleh wali kota, bupati, bahkan Sri Sultan sebagai gubernur pun ya hanya cukup bisa menghimbau karena dengan alasan kebijakan ada di kota dan di Kota Madya dan di kabupaten. Padahal kalau berbicara tentang pembangunan gedung, apartemen atau mall, AMDAL itu izinnya di provinsi gitu loh. Jadi saat kita merumuskan bersama, ada juga teman-teman Bosdok, Mas Dandi Laksono dan teman-teman lain, terus kita merumuskan itu, salah satu cara yang kita pilih adalah kita mendokumentasikan kondisi Jogja dari yang sudah kelihatan yaitu dari hotel, baik yang hampir terdampak sudah menjadi korban, baru mau akan terdampak ini untuk menjadi satu dan dilakukan putar keliling-keliling di kampung-kampung. Membawa film ini berputar berkeliling-keliling. Di Kota Madya di Sleman. Tadi Anda sebut Watchdog karena memang film ini antara lain bekerja sama dengan Watchdog. Saya ingin ke Mas Edi Purwanto dari Watchdog, produser film dokumenter Belakang Hotel. Mas Edi, awal mula keterlibatan dalam film dokumenter ini seperti apa? Jadi memang film ini awal mula kita terlibat adalah dari teman-teman di Gerakan Jogja Aksat. Jadi memang mereka lah yang menginisiasi semua, mereka yang tahu tentang problematika di Jogja. Dan keterlibatan kita tidak terlepas dari perkenalan kita yang cukup lama dengan teman-teman dari Jogja. Jadi ketika kita memproduksi film dokumenter Lini Masa 1 dan 2 tentang Merapi dan di Jogja sana, kita sudah berhubungan dengan teman-teman di Gerakan Jogja Aset ini. Dan ketika tahun 2014 kemarin teman-teman mengungkapkan bahwa Jogja sekarang sudah menghadapi permasalahan air yang sedemikian serius, mereka mengajak Watchdog untuk terlibat bagaimana membuat film dokumenter tentang gerakan ini. Oke, dibayar nggak Watchdog? Sama sekali tidak, alhamdulillah. Tidak dibayar? Ini adalah proyek pro bono. Pro bono, jadi semuanya gotong royong, semuanya gotong royong, kita kerjakan gotong royong, baik memulai dari riset, dari pre-production, production, sampai post-production, semuanya kita kerjakan secara gotong royong. Ini contoh warga berdaya. Contoh warga berdaya. Mas Dodo, efeknya apa? Setelah film dokumenter, setelah dibawa berkeliling, disaksikan oleh warga, apa efeknya? Efek yang sangat jelas yaitu ya banyak sekali, misalnya dari hal sepele, banyak sekali warga mengundang kita untuk memutar film, terus memberikan penyadaran kepada warga. Dan itu yang sudah terbangun, yang belum terbangun terus akhirnya berbondong-bondong di Sleman, di Bantul. Ini ada pembangunan hotel di kita, jangan-jangan nanti akan terdampak seperti itu karena ada yang nganggap nggak, wah ini anti pembangunan nih, anti investasi, ada juga, nggak mau warga Jogjanya kaya. Pasti ada juga, dan ada suara-suara itu. Pasti, dan kita masa bodoh, karena tidak peduli. Nggak usah peduli karena apalah arti pembangunan kalau mengorbankan rakyat, apalah arti mal-mal dan hunian vertikal. Aprek, Jogja itu nggak butuh hunian vertikal. Jogja itu nggak butuh mall. Jogja itu nggak butuh hotel karena dari sejarahnya dulu kalau kita pernah ingat sama-sama tahun 80-an ada yang namanya Losmen Bubroto. Nah, itu losmennya sampai sekarang masih ada, Losmen Sri Kandi yang hanya 6 atau 10 kamar yang tidak merusak lingkungan dan itu lebih cocok untuk Jogja. Lebih cocok untuk Jogja. Merah. Merah. Polisi kah? Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22.
akan ke Mbak Yati ya Mbak. Lebih nanya komentar soal ini medium seperti ini efektif tidak sih gitu. Jadi kita bicara medium lain untuk melakukan perlawanan gitu. Terus habis itu jadi aku ke Mbak Yati, terus habis itu baru ke Mas Dodo. Nanti sebelum Mas Dodo aku akan putar filmnya yang belakang hotel itu. Terus pas setelah putar film belakang hotel, Mas Dodo terus aku nanya, tapi aku nanyanya mungkin bukan soal filmnya, karena kan itu cuma bagian dari pergerakan kan. Selain film kan juga melakukan banyak aktivitas yang lain. Nah nanti pada saat ngomong ke film aku baru tos ke Watchdog. Nanti Watchdog Mas Edi ya? Iya. Nanti aku nanti aku tos ke Mas Edi. Terus apa namanya awal mula keterlibatan Watchdog dalam gerakan ini. Terus ini semua gotong royong ya, nggak dibayar. Gitu. Pro bono. Jadi itu yang mau ditekankan. Terus habis itu mungkin sedikit selain Jogja Asat, Watchdog membuat dokumenter yang apa lagi gitu. Jadi juga kita bisa cerita supaya lebih luas kan, kita kan bicara mediumnya film dokumenter gitu ya. Jadi komentar soal itu terus habis itu. Nah terus habis itu baru kita putar yang YouTube itu ya Lan. Yep. Yang panggilannya Elan kan? Ya, aku panggilnya Anto. Biar seakrab itu namanya. Teman-teman panggilnya Joyo. Oh Joyo, salah Bu. Joyo ya. Wijoyo. Oke, jadi nanti terus kita putar itu. Terus habis itu baru nanti aku bicara soal itu sedikit. Apa namanya? Sama gerakan-gerakan lain apa nih yang dilakukan. Tapi perlu membahas itu karena newspacknya yang paling dekat itu sih. Apa namanya? Terus aku nanti tos ke Mbak Devi ya Mbak. Oh di belakang. Halo Mbak Devi. Untuk komentar soal bagaimana melihat berbagai fenomena gerakan-gerakan yang terjadi ini. Terus siapa sih yang disasar sesungguhnya? Ini disasar orang yang memang sudah paham isu ini atau sesungguhnya disasar kalangan tertentu gitu. Medium ini akan lebih efektif diterima oleh kalangan yang seperti apa gitu ya. Itu sih Mbak. Terus habis itu nah nanti di sela-sela itu kan Mas Wandi akan pantomim singkat-singkat. Nah tapi pada saat selesai aku dengan Mas Joyo dan Mas Dodo, terus nanti Mas Wandi naik ke atas panggung gitu. Surprise ternyata bisa ngomong gitu. Terus cerita soal pantomim apa yang sudah dilakukan sekarang, pesannya dan sebagainya. Terus kok bisa orang yang bersuara berteriak-teriak aja belum tentu didengar loh, ini nggak ngomong apa-apa emang bisa didengar gitu. Aku nanya nanti something along that line gitu. Terus aksinya apa aja yang sudah dilakukan dan sebagainya. Nah terus kemudian menutup ini kan yang muda-muda, terus yang senior aku akan undang untuk cerita soal monolog Mas Joko. Nah aku nanti tanya Mas Joko itu siapa sih? Kalau ini Mas Joko Widodo atau Mas yang lain gitu. Terus cerita sedikit soal isi monolognya. Ini kan tahun 78 ya Pak? Dibuat oleh Pak Remi Silado. 68. Jadi sudah 46 tahun yang lalu ya. Dan apakah kemudian masih relevan sekarang isunya yang terjadi 46 tahun yang lalu? Apakah berarti bangsa kita ini bangsa yang nggak pernah bisa belajar gitu? Kalau monolog yang dibuat 48 tahun yang lalu tuh masih tetap bisa relevan sampai sekarang. Terus itu aku akan persilahkan sekaligus menutup mata Najwa monolog dari Pak Hulu. Jadi alurnya kurang lebih akan seperti itu. Oke. Oh enggak, sebelumnya itu deh, sebelum Mas Dodo aku nanti akan ke Mbak Yati ya Mbak. Lebih nanya komentar soal ini medium seperti ini efektif tidak sih gitu. Jadi kita bicara medium lain untuk melakukan perlawanan gitu. Terus habis itu jadi aku ke Mbak Yati, terus habis itu baru ke Mas Dodo. Nanti sebelum Mas Dodo aku akan putar filmnya yang belakang hotel itu. Terus pas setelah putar film belakang hotel, Mas Dodo terus aku nanya, tapi aku nanyanya mungkin bukan soal filmnya, karena kan itu cuma bagian dari pergerakan kan. Selain film kan juga melakukan banyak aktivitas yang lain. Nah nanti pada saat ngomong ke film aku baru tos ke Watchdog. Nanti Watchdog Mas Edi ya? Iya. Nanti aku tos ke Mas Edi. Terus apa namanya awal mula keterlibatan Watchdog dalam gerakan ini. Terus ini semua
gotong royong ya, nggak dibayar gitu. Pro bono. Jadi itu yang mau ditekankan. Terus habis itu mungkin sedikit selain Jogja Asat, Watchdog membuat dokumenter yang apa lagi gitu. Jadi juga kita bisa cerita supaya lebih luas, kan kita kan bicara mediumnya film dokumenter gitu ya. Jadi komentar soal itu, terus habis itu nah terus habis itu baru kita putar yang YouTube itu ya Lan. Yang panggilannya Elan kan? Ya, Aku Elan. panggilannya Anto. Biar seakrab itu namanya. Teman-teman panggil aku Joyo. Oh Joyo, salah. Joyo ya. Joyo. Oke, jadi nanti terus kita putar itu. Terus habis itu baru nanti aku bicara soal itu sedikit. Apa namanya? Sama gerakan-gerakan lain apa nih yang dilakukan. Tapi perlu membahas itu karena newspack-nya yang paling dekat itu sih. Apa namanya? Terus aku nanti tos ke Mbak Devi ya Mbak. Oh di belakang. Halo Mbak Devi. Untuk komentar soal bagaimana melihat berbagai fenomena gerakan-gerakan yang terjadi ini. Terus siapa sih yang disasar sesungguhnya? Ini disasar orang yang memang sudah paham isu ini atau sesungguhnya disasar kalangan tertentu gitu. Medium ini akan lebih efektif diterima oleh kalangan yang seperti apa gitu. Itu sih Mbak. Terus habis itu nah nanti di sela-sela itu kan Mas Wanggi akan pantomim singkat-singkat. Nah tapi pada saat selesai aku dengan Mas Joyo dan Mas Dodo, terus nanti Mas Wanggi naik ke atas panggung gitu. Surprise, ternyata bisa ngomong gitu. Terus cerita soal pantomim apa yang sudah dilakukan sekarang, pesannya dan sebagainya. Terus kok bisa orang yang bersuara berteriak-teriak aja belum tentu didengar loh, ini nggak ngomong apa-apa emang bisa didengar gitu. Aku nanya nanti something along that line gitu. Terus aksinya apa aja yang sudah dilakukan dan sebagainya. Nah terus kemudian menutup, ini kan yang muda-muda, terus yang senior aku akan undang untuk cerita soal monolog Mas Joko. Nah aku nanti tanya, Mas Joko itu siapa sih? Ini Mas Joko Widodo atau Mas yang lain gitu. Terus cerita sedikit soal isi monolognya. Ini kan tahun 78 ya Pak? Dibuat oleh Pak Remi Silado. 68? Jadi sudah 46 tahun yang lalu ya. Dan apakah kemudian masih relevan sekarang isunya yang terjadi 46 tahun yang lalu? Apakah berarti bangsa kita ini bangsa yang nggak pernah bisa belajar gitu? Kalau monolog yang dibuat 48 tahun yang lalu tuh masih tetap bisa relevan sampai sekarang. Terus habis itu aku akan persilahkan sekaligus menutup mata Najwa monolog dari Pak Hussein. Jadi alurnya kurang lebih akan seperti ini.